Cerita diawali dari seekor burung elang yang sedang mengincar domba untuk dijadikan mangsa. Dengan membawa sebuah batu yang ada dalam cengkraman kakinya yang sangat kuat, burung elang itu langsung melemparkan batu yang tepat mengenai kepala seekor domba. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh sekelompok para biksu yang berusaha menolong domba tersebut. Namun sayang, nyawa domba itu tak bisa diselamatkan. Inilah sepenggal cerita dari sebuah film berjudul Samsara yang dirilis tahun 2001. Seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ladakh, India di ketinggian 15.000 kaki di pegunungan Tibet. Sekelompok para biksu sedang mendatangi lokasi bernama Samara. Samara adalah tempat suci yang dijadikan lokasi pertapaan bagi para calon biksu baru. Dipimpin oleh biksu senior bernama Apo, kelompok biksu Tibet itu sedang menjemput calon biksu baru bernama Tasi. Tasi sedang menjalani ritual bertapa atau bermeditasi selama 3 tahun lamanya, sebagai jalan untuk melepaskan penderitaan dan menuju gerbang nirwana. Dan kelompok biksu yang datang menjemputnya akan memberitahu Tasi kalau dia sudah lulus dari tahapan terakhir menjadi seorang biksu. Tasi nantinya akan dibawa pulang kembali ke Vihara di lembah pegunungan Tibet. Sebelum dibawa ke Vihara, tubuh biksu Tasi akan dibersihkan dulu dari kotoran yang menempel di tubuhnya. Dimulai dengan cara memotong kuku tangannya yang mulai memanjang dan mencukur seluruh rambutnya. Ritual mencukur rambut sampai botak diartikan sebagai bentuk melepaskan diri dari urusan duniawi. Dengan kondisi tubuh yang masih lemas dan tingkat kesadaran yang masih rendah, Tasi akhirnya sampai di Vihara. Setelah kondisinya pulih, Tasi pun diajak jalan-jalan oleh rekannya bernama Dawa. Dia sempat bernostalgia saat melihat anak kecil yang terlihat menangis setelah dititipkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang biksu, sama seperti anak kecil tersebut. Dulunya Tasi juga dimasukkan oleh orang tuanya ke Vihara saat baru menginjak usia 9 tahun. Singkat waktu, Tasi pun akhirnya diangkat menjadi biksu. Dia pun mendapat undangan pertamanya dari kepala desa Ladakh bernama Tenjin Torgai untuk menghadiri acara perayaan Hari Raya Suci Sagadawa atau Hari Raya Waisak. Berangkat bersama rombongan biksu Apo, Tasi diantar langsung oleh seorang pemuda bernama Puma. Puma adalah pemuda pekerja keras yang akan menjadi calon suami dari anak kepala desa bernama Pema. Dalam perayaan Sagadawa tersebut, Tasi sempat beberapa kali tertangkap kamera tengah melihat beberapa wanita yang ikut merayakan hari raya tersebut. Khawatir kalau biksu mudanya tergoda oleh hawa nafsu, Apo berusaha menegurnya. Hingga akhirnya saat rombongan biksu itu bermalam di rumah kepala desa, Tasi tak sengaja berpapasan dengan anak gadis kepala desa bernama Pema. Pema dikenal gadis primadona di desanya. Dengan parasnya yang cantik, membuat Tasi tertegun beberapa saat. Dia tak menyangka, di desa Ladakh ternyata ada sosok gadis cantik. Dan tanpa diduga, gadis cantik itu menyelinap ke kamar Tasi. Dia terlihat memeluk tubuh Tasi, yang hanya bisa terdiam dan pura-pura tertidur. Kejadian itu menjadi pengalaman pertama dalam hidup Tasi, bisa bersentuhan dengan kulit seorang wanita yang telah membuatnya terpana dengan kecantikannya. Setelah rombongan para biksu meninggalkan desa tersebut, sosok Pema terus mengganggu pikiran Tasi. Hingga sahabatnya bernama Dawa sering memergoki rudal Tasi, sering berdiri dan celananya basah saat sedang tidur. Dawa terlihat tak kuasa membendung air matanya. Dia menyadari begitu berat cobaan menjadi biksu. Yang paling berat adalah melupakan urusan syahwat. Karena jika seorang biksu masih mengalami mimpi basah, itu artinya mereka belum bisa melepaskan urusan duniawi dalam hidupnya. Ternyata kasus Tasi tersebut sudah diketahui oleh biksu Apo, guru spiritual Tasi. Dia pun memberi Tasi sebuah peta agar menemui seorang biksu terkemuka bernama Julai Delek yang mengasingkan diri di lembah pegunungan Himalaya. Apo berharap setelah bertemu biksu Julai Delek, Tasi bisa mendapat pencerahan dalam perjalanan spiritualnya. Ditemani oleh anjing kesayangannya, Tasi pun berangkat menemui Julai Delek di tempat pengasingannya. Berbekal peta yang dikasih gurunya, dia pun akhirnya bisa bertemu dengan Julai Delek, sosok biksu yang sangat dihormati di lembah pegunungan Tibet.
Namun tanpa diduga Biksu Juledelek justru menguji Tasi dengan sebuah teka-teki yang sulit dimengerti olehnya. Biksu tersebut justru memperlihatkan beberapa gambar mesum yang membuat darah Tasi langsung berdesir hebat. Melihat wajah Tasi yang memerah, Biksu Juledelek justru menertawakannya. Di akhir teka-teki itu dia pun memperlihatkan sebuah tulisan yang menjadi jawaban dari gambar-gambar mesum tersebut. Biksu Juledelek kemudian menasehati Tasi kalau hawa nafsu manusia adalah bagian dari proses perjalanan spiritual seorang biksu. Jika Tasi bisa melewati tantangan dan cobaan tersebut, maka dia akan menemukan gerbang nirwana. Namun, rupanya Tasi punya pandangan sendiri tentang nasihat yang diberikan oleh Biksu Juledelek kepadanya. Dia pun memberitahu Apo kalau dia tak bisa melawan hawa nafsu tersebut. Dia sudah tak tahan dengan perang batin yang dialaminya. Tasi pun sudah membuat pilihan kalau dia akan mengundurkan diri menjadi seorang biksu. Dia ingin menjalani kehidupan normal, seperti manusia pada umumnya. Mendengar keputusan muridnya, mata Biksu Apo terlihat hanya bisa berkaca-kaca. Dia pun hanya bisa berdoa, semoga suatu hari nanti Tasi bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Singkat cerita, Tasi pun pergi meninggalkan lingkungan pihara yang telah mendidik dan membesarkannya. Tujuannya hanya satu, dia akan kembali ke desa Ladak demi mengejar sosok gadis cantik yang sangat dicintainya. Untuk menopang kebutuhan kesehariannya, Tasi melamar kerja sebagai buruh tani di desa tersebut. Namun siapa sangka, ternyata Tasi bekerja di ladang gandum milik kepala desa atau ayah Pema, gadis yang sangat dicintainya. Di suatu hari, Pema disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan buat Tasi yang sedang bekerja di ladang. Pema sempat berpapasan dengan Puma, sosok pemuda pekerja keras yang bekerja di ladang ayahnya. Sementara Pema yang mendatangi Tasi terlihat kaget setelah tahu kalau pekerja baru yang bekerja di ladang ayahnya ternyata sosok biksu yang dulu pernah datang ke rumah orang tuanya. Setelah memberikan makanan yang dibawanya, Pema pun langsung pergi meninggalkan Tasi. Karena tak mau kehilangan kesempatan untuk mendekati Pema, Tasi pun berusaha mengejarnya. Setelah keduanya bertegur sapa, Pema pun meminta agar Tasi melupakan kejadian saat keduanya tidur bareng di rumah orang tuanya. Merasa kalau Pema telah mempermainkannya, Tasi pun terlihat sedih dan kecewa. Dengan tegas dia pun meminta kepastian dari Pema, apakah gadis cantik itu mencintainya. Kalau tidak, Tasi pun berjanji saat matahari terbenam, dia akan meninggalkan desa tersebut. Pema pun akhirnya tak bisa membohongi perasaannya. Keduanya akhirnya saling bercumbu melepas rindu dan melakukan hubungan terlarang hingga terbit fajar. Namun sialnya, perbuatan mesum keduanya diketahui oleh kedua orang tuanya. Setelah diberitahu oleh Puma yang ternyata mengikuti dan mengintip perbuatan mesum yang dilakukan oleh Tasi dan Pema. Tasi pun sempat babak belur dihajar Puma, sosok pemuda yang sama-sama mencintai anak kepala desa tersebut. Karena takut aib tersebut diketahui oleh warga desa Ladak, kepala desa pun memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Tasi. Keputusan kepala desa itu membuat Puma kecewa dan sakit hati, karena awalnya kepala desa akan menikahkan dia dengan Pema. Setahun berlalu. Setelah menikah dengan anak kepala desa, Tasi pun dipercaya untuk mengelola ladang gandum milik mertuanya. Salah satu terobosannya yang paling berani adalah melarang para petani gandum di desanya untuk menjual hasil panennya ke tengkulak yang sudah lama menjadi pengepul tetap di desanya. Tasi merasa kalau selama ini para petani di desa Ladak telah dicurangi dan dibodohi oleh tengkulak tersebut dengan cara mengakali timbangan agar para tengkulak itu bisa mendapatkan untung yang besar. Setelah sadar kalau tengkulak yang membeli hasil panen gandum di desanya telah berbuat curang, kepala desa pun memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan tengkulak tersebut. Dan atas saran dari Tasi menantunya, keduanya akhirnya sepakat untuk membawa seluruh hasil panen mereka untuk dijual langsung ke kota. Dan nasib baik masih berpihak kepada Tasi dan mertuanya, karena penjualan gandum tersebut ternyata laris manis. Mertua Tasi pun bisa tersenyum lebar. Dengan hasil uang yang didapatkan, dia bisa membeli beberapa potong pakaian dan bergaya ala bocil TikTok. Saat kembali pulang ke kampung halaman, Tasi dan mertuanya sempat dicegat oleh tengkulak di kampungnya. Pemborong gandum itu berusaha mengintimidasi mertua Tasi. Karena tak mau mencari masalah, Tasi dan mertuanya memilih pergi, meninggalkan tengkulak tersebut. Kebahagiaan Tasi dan mertuanya semakin sempurna. Setelah penjualan gandumnya laris manis, Tasi juga mendapat surprise setelah istrinya melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.
तुमको कितने साल हुए? 7 tahun berlalu, kehidupan rumah tangga Tasi benar-benar sempurna. Selain sukses mengelola hasil pertanian gandum milik mertuanya, anak Tasi juga yang bernama Tanju kini sudah genap berusia 7 tahun. Dengan meraih kesuksesan dari hasil pertanian gandum yang dikelolanya, Tasi pun bisa menambah beberapa karyawan untuk bekerja di ladangnya. Namun di balik kesuksesannya itu, keimanan Tasi kembali diuji saat dia kedatangan karyawan baru, yaitu seorang gadis cantik bernama Sonam. Kemolekan tubuh Sonam benar-benar mengganggu pikirannya. Hingga di suatu hari, Tasi tak sengaja melihat Sonam sedang membersihkan tubuhnya di pinggir sungai. Gadis cantik itu seperti sengaja ingin memperlihatkan bagian kakinya yang terlihat mulus menggairahkan. Darah Tasi pun berdesir hebat saat disuguhkan pemandangan yang indah tersebut. Sejak saat itu, sikap Tasi mulai dingin ke istrinya. Padahal istrinya sempat meminta agar Tasi mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di ladang gandum milik ayahnya. Namun Tasi bersikukuh untuk mempertahankannya. Dia beralasan semakin banyak karyawan, maka hasil pertaniannya bisa lebih produktif. Perbedaan paham di antara keduanya semakin terlihat saat istrinya membuang mainan yang dibeli Tasi dari kota sebagai oleh-oleh buat anaknya. Istrinya kurang setuju dengan sikap suaminya yang cenderung membawa budaya kota ke kampungnya. Pema takut budaya orang-orang kota itu akan merusak adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan akhirnya, Tasi pun diuji dengan cobaan paling berat dalam hidupnya. Saat tiba-tiba terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh ladang gandum milik mertuanya. Meskipun dia dan seluruh warga desa sudah berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api tersebut, namun takdir berkata lain. Kebakaran itu telah menggagalkan panen gandum di desanya. Tasi terlihat hanya bisa terduduk lemas, sementara istrinya hanya bisa menangis meratapi musibah tersebut. Tasi! Setelah kejadian itu, Tasi pun curiga ada oknum yang sengaja ingin mengagalkan hasil panen gandum di desanya. Kecurigaannya tertuju kepada tengkulak yang selama ini bermusuhan dengannya. Tanpa pikir panjang, Tasi pun memutuskan untuk berangkat ke kota. Dia berniat membuat perhitungan dengan tengkulak yang telah membakar ladang gandum di desanya. Setelah sampai di tempat tengkulak tersebut, Tasi pun langsung mengajak tengkulak itu untuk berkelahi dengannya. Namun apesnya justru dia yang babak belur, dihajar habis-habisan oleh tengkulak dan anak buahnya. Beruntungnya Tasi berhasil diselamatkan oleh istrinya, yang mengajak ayahnya untuk menyusul ke kota karena khawatir dengan keselamatan suaminya. Setelah dibawa pulang ke rumah, Tasi pun diurus dan diobati oleh istrinya. Karena kondisinya belum memungkinkan untuk bekerja, untuk sementara waktu pekerjaan Tasi akan digantikan oleh istrinya. Hingga di suatu hari, istrinya berpamitan untuk pergi ke kota. Dengan musibah gagal panen yang dialami oleh keluarganya, Pema pun terpaksa harus menjual beberapa perhiasan untuk membeli stok makanan dan biaya pengobatan suaminya. Namun siapa sangka, saat istrinya pergi ke kota, rumah Tasi justru didatangi oleh gadis cantik bernama Sonam, karyawan baru yang selama ini sering menggodanya. Sonam beralasan kedatangannya untuk meminta sisa upah kerja yang belum dibayarkan. Suasana pun terlihat canggung saat Tasi memberikan uang sisa gaji karyawannya tersebut. Iblis pun mulai menggoda keimanan Tasi agar melakukan hubungan terlarang dengan karyawannya tersebut. Awalnya Tasi berusaha membuang jauh-jauh pikiran mesum di otaknya. Namun bisikan iblis begitu kuat di telinganya. Tasi akhirnya lupa daratan. Dia mengajak Sonam untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Saat keduanya tengah asik tutumpakan, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara sepatu kuda. Tasi pun terlihat panik setelah sadar kalau istrinya sudah pulang dari kota. Karena takut perselingkuhan itu diketahui oleh istri dan anaknya, Tasi pun menyuruh Sonam agar secepatnya pergi dari rumahnya. Namun, setelah kejadian tersebut, kehidupan Tasi terus dihantui perasaan menyesal dan bersalah. Hingga akhirnya di suatu hari dia dikunjungi oleh Biksu Dawa, sahabat lamanya. Biksu Dawa membawa pesan dari Biksu Apo agar Tasi kembali menjadi biksu. Pesan dari Biksu Apo tersebut membuat Tasi semakin bimbang. Dia pun meminta Biksu Dawa untuk memberinya waktu selama 3 hari untuk memikirkan keputusan terbaik dalam hidupnya. Selama 3 hari tersebut, Tasi terus merenung dan mengingat kembali proses perjalanan dalam hidupnya. Hingga akhirnya sampailah dia di sebuah titik, di mana Tasi akhirnya bisa menemukan jawaban dari semua nasihat yang dia dapatkan dari Biksu Julai Delek. Ternyata, kehidupan duniawi yang dia jalani semakin menjauhkannya dari ajaran Buddha. Hawa nafsu telah membuatnya banyak melakukan dosa. Tasi pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke Tibet dan kembali menjadi biksu mengikuti panggilan jiwanya.
Tasi pergi tanpa memberitahu anak dan istrinya. Dia tak kuasa jika harus melihat kesedihan di mata istri dan anaknya. Namun tak disangka, ternyata istrinya diam-diam telah mengikutinya. Tubuh Tasi pun terlihat kaku, bibirnya bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca setelah melihat istrinya sudah berdiri di depannya. Dengan berlinang air mata, Pema pun menghampiri suaminya. Dengan suara bergetar, dia pun bertanya, apa alasan suaminya hingga tega meninggalkan dia dan anak kesayangannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Tasi pun hanya bisa terdiam. Dia terduduk lesu. Tasi sudah tak kuasa menahan air matanya. Sambil meneteskan air mata, Pema pun kembali bertanya kepada suaminya. Apakah tujuan Tasi meninggalkan dia dan anaknya terinspirasi dari kisah perjalanan spiritual ya saudara, yang sama-sama meninggalkan anak dan istrinya dan memilih menjadi seorang petapa? Apakah bentuk cinta kasih kepada anak dan istri bukan sebuah dharma atau aturan dalam agama Buddha? Jika ukuran cinta kasih itu sama, kenapa Tasi tidak bisa menjadi Buddha dalam hati anak dan istrinya? Kalimat terakhir dari istrinya tersebut benar-benar telah menghancurkan hati Tasi. Namun, dia sudah memilih dan memutuskan jalan hidupnya. Dia tetap akan kembali pulang ke Tibet dan melanjutkan perjalanan spiritualnya sebagai seorang biksu. Setelah tak bisa lagi merubah keputusan suaminya, Pema pun pergi meninggalkan suaminya yang terlihat ambruk di tanah dan menangis sejadi-jadinya. Cerita pun akhirnya selesai.